Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Sandi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang analisis dan solusi strategi branding melalui media sosial untuk meningkatkan SEO dari kedai bahagia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu terdiri dari saya sendiri yaitu Mesya Rosada dan rekan saya yaitu Dia Ayu Ragasini. Oke, jadi pada kali ini kita akan menganalisis terkait kedai bahagia ini. Jadi pertama-tama kita kenalan dulu nih sama kedai bahagia itu. Masih, jadi kedai bahagia itu merupakan suatu coffee shop yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Bu menyediakan beragam pilihan kopi serta hidangan pendukung lainnya yang dia mempunyai tagline itu bahagia bersama sesuai dengan nama di kedai bahagia. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai branding. Jadi, branding apa sih? Branding merupakan sebuah proses membangun citra dan identitas merek di dunia konsumen. Adapun peran branding dalam meningkatkan SEO itu sangat penting karena brand yang kuat itu dapat meningkatkan otoritas situs web di mata search engine. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan visibilitas merek, kredibilitas, dan juga keterlibatan pengguna yang semuanya itu berkontribusi pada peningkatan peringkat SEO dari web tersebut. Dengan fokus pada penciptaan konten yang bernilai dan dioptimalkan untuk SEO, perusahaan ataupun pengusaha bisa memperkuat kesadaran merek dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Dan yang kedua itu merupakan penting dalam menerima dari SEO itu sendiri. Boleh di next? Nah, di branding itu ada apa aja sih? Jadi, di dalam branding itu terdapat beberapa elemen penting yang ada. Yang pertama itu ada logo. Jadi, logo itu merupakan representasi visual utama dari merek dan juga logo itu harus konsisten di semua platform media sosial yang dipunyai oleh pelaku usaha tersebut. Yang kedua ada palet warna atau color palette. Jadi penggunaan warna juga harus konsisten sesuai dengan identitas merek. Karena identitas merek itu sangat penting dalam branding di sosial media. Yang ketiga ada tone of voice. Jadi tone of voice ini merujuk pada gaya komunikasi tertentu yang mencerminkan kepribadian merek tersebut dan juga harus konsisten di seluruh konten media sosial. Jadi tone of voice itu bisa melalui kata-kata, entah lisan ataupun tulisan, dan juga memainkan peran penting dalam branding yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang keempat ada konten visual. Dan konten visual ini mencakup gambar dan juga video. Dan gambar video tersebut harus sesuai dengan identitas merek dan juga estetika yang sudah ditetapkan. Yang kelima ada pesan merek. Jadi pesan merek ini tuh harus jelas dan juga konsisten di semua platform media sosial yang mencerminkan nilai inti dari merek tersebut. Dan yang keenam ada profil yang menarik. Jadi profil media sosial itu harus dirancang dengan profil dan yang sesuai dengan merek serta informasi yang relevant. Boleh next? Oke, kita langsung ke analisis dari elemen branding dari bahagia. Pertama, ini kan ada logo ya. Jadi logo dari kedai bahagia ini dibuat dengan sederhana dan juga mudah diingat oleh konsumen karena simpel dan juga tidak terlalu banyak warna serta elemen dan terdapat simbol atau ikon bahagia yang dicantumkan dari brand kedai bahagia itu sendiri. Yang selanjutnya ada color palette. Jadi color palette yang digunakan bisa kita lihat ya
Ini tuh temanya itu warm dengan perpaduan coklat, orange, merah, dan juga ada abu serta tusinya yang kan kesan bahagia itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada tone of voice. Jadi di bahagia ini bisa kita lihat salah satu postingannya terdapat caption yang berisikan selamat makan malam kawan bahagia spaghetti carbonara itu menurut kami itu termasuk ke dalam tone of voice yang friendly atau ramah dan tone of voice yang ramah ini cocok digunakan untuk merek yang ingin terlihat akrab dan dekat dengan konsumennya yang bisa membangun hubungan personal dan juga menghindari kesan dengan menggunakan tone of voice yang ramah, sebuah merek itu dapat terlihat lebih akrab dan dekat dengan konsumen. Sudah di next. Dan selanjutnya, yang keempat itu konten visual. Jadi, konten visual yang disajikan ini sesuai dengan identitas merek dan juga estetika yang telah ditetapkan sebelumnya. Buat konten visual dari kedai baju ini sendiri ini kurang interaktif ya kalau dilihat dari feed Instagramnya. Jadi ya berupa foto-foto dan juga video yang sekadar menampilkan bagaimana proses pembuatan saja. Yang mengajak dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima ada pesan marketing. Ini juga ada caption mengenai postingan yang ada di feed Instagram kedai bahagia berupa menikmati setiap momen dengan teman dekat di kedai bahagia. Jadi pesan yang ingin disampaikan masih terlalu jelas dan juga konsisten di semua platform media sosial yang mencerminkan identitas di kedai bahagia tersebut. Yang KMK terdapat profil yang penting. Nah ini bisa kita lihat dari profil Instagramnya sudah dirancang cukup baik, mencakup berbagai profil dan juga latar belakang singkat yang sesuai dengan citra merek. Nah, informasi yang tersedia di sini cukup relevan seperti jam operasional dan alamatnya dari kedai bahagia tersebut. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sosial media dalam branding. Jadi, sosial media ini merupakan platform yang biasa digunakan bisnis untuk branding. Kenapa sih sosial media ini digunakan dalam branding? Karena sosial media ini memiliki peran yang sangat besar dalam branding. Yang pertama itu dapat meningkatkan kesadaran merek, di mana dengan kita melakukan membagikan konten baik itu video, gambar, maupun naratif, ini dapat menjangkau konsumen yang lebih luas sehingga lebih banyak lagi konsumen yang dapat mengetahui keberadaan dari bisnis kita. Yang kedua itu, dengan sosial media itu, kita dapat berinteraksi dengan pelanggan, di mana di sosial media ini terdapat fitur-fitur yang dapat membantu bisnis kita agar dapat berinteraksi langsung kepada konsumen, baik melalui pesan secara langsung maupun melalui kolom komentar yang ada di sosial media. Yang selanjutnya itu, sosial media ini dapat membentuk citra merek, di mana dengan kita membagikan konten-konten sosial media, ini tuh dapat membangun citra merek yang kita inginkan, di mana citra merek ini dibangun sesuai dengan dari pemilik dari bisnis itu. Ketika kita menginginkan citra merek yang mahal, klasik, ataupun citra merek yang murah dan berkualitas, itu tuh tergantung dari pemilik bisnis, itu tergantung bagaimana kita membangun dari citra merek tersebut kepada konsumen. Selanjutnya ini, dengan sosial media ini kita dapat mengkomunikasikan nilai dan misi, di mana dengan semua konten-konten visual yang kita bagikan ini secara nggak langsung kita itu memberikan nilai dan misi dari bisnis yang kita jalani. Selain kita melakukan promosi kepada konsumen, kita juga bisa membagikan tentang tips and trik cara
apapun yang kita ingin sampaikan kepada pelanggan ataupun kita ingin memberikan keberlanjutan atau seperti partisipasi sosial agar kita itu memiliki nilai yang positif di mata konsumen. Kemudian tentunya media sosial ini sangat berperan untuk promosi dan pemasaran, di mana tujuan dari dibagikannya konten visual yang ada di sosial media ini adalah untuk mempromosikan produk yang dijual oleh bisnis kita. Terus dengan sosial media ini juga dapat mengarahkan lalu lintas ke situs web. Jadi kita dapat menaruh link situs web bisnis kita pada profil bio pada sosial media, sehingga situs web bisnis kita dapat meningkat karena terdapat backlink dari situs web kita di sosial media ini. Kemudian dengan sosial media ini kita dapat menggunakan influencer dan kolaborasi. Di sosial media ini banyak banget influencer-influencer yang dapat mempengaruhi konsumen, dan kita bisa banget bekerja sama dengan influencer untuk berkolaborasi meningkatkan kesadaran merek dari bisnis yang kita miliki. Selanjutnya juga dengan sosial media kita dapat menganalisis kinerja dari kampanye atau konten-konten yang kita bagikan melalui alat analisis pemasaran. Kita bisa lihat apakah kampanye kita dan konten-konten yang kita bagikan ini sudah mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada bagaimana strategi manajemen sosial media yang baik untuk bisnis. Yang pertama itu ada penetapan tujuan yang jelas. Ini tuh penting banget. Sebelum kita membuat sosial media, kita harus menetapkan tujuan, apa sih tujuan dibuatnya sosial media bisnis kita ini, baik itu kita ingin meningkatkan kesadaran merek, atau kita ingin meningkatkan penjualan, atau kita ingin menambah pelanggan baru. Itu tergantung dari owner pemilik bisnis itu sendiri. Kemudian ada pemahaman terhadap audiens target. Kita harus mengetahui nih target kita itu siapa. Jadi kita dapat menyesuaikan strategi yang kita mau jalankan pada di sosial media. Baik itu targetnya mau anak muda, orang tua, ataupun anak kecil. Sehingga kita bisa menyampaikan konten-konten ini secara tepat. Kemudian pemilihan platform yang tepat. Ini tuh penting banget karena kalau kita memilih platform yang salah, itu pesan yang kita ingin sampaikan tidak akan sampai pada target audiens kita. Misalnya kita menyasar pada target anak muda, tetapi kita memilih platform yang tidak digunakan oleh anak muda. Jadi percuma semua yang kita lakukan, upaya-upaya pemasaran itu tidak sampai pada target audiens yang kita capai. Kemudian kita harus melakukan penyusunan rencana konten, baik konten selama 1 bulan ataupun 3 bulan. Jadi kita bisa melakukan menyusun konten secara rutin dan tepat sasaran. Kemudian kita juga harus melakukan jadwal posting dan konsisten, di mana konsisten ini merupakan kunci keberhasilan dalam strategi manajemen sosial media. Karena kalau kita tidak menjadwalkan jadwal posting, bahkan kita lupa posting, kita di mata konsumen kayak ini sosial medianya udah nggak aktif lagi, terlihat tidak profesional, dan konsumen udah nggak tertarik lagi nih sama bisnis kita karena kelihatan sepi atau bahkan udah nggak ada interaksinya lagi. Kemudian strategi selanjutnya adalah optimalisasi profil dan bio. Kita dapat bisa menambahkan jenis produk yang kita jual, deskripsi jenis usaha yang kita jual, alamat usaha kita. Jadi profil dan bio ini tuh dapat membantu banget untuk mengoptimalisasi mesin pencari. Jadi ketika konsumen mencari kayak kedai kopi, karena kita sudah menuliskan pada profil itu kedai kopi, otomatis mesin pencari akan memunculkan bisnis kita pada mesin pencari tersebut. Kemudian kita dapat menggunakan gambar, baik itu gambar foto atau video dengan desain yang menarik. Karena percuma kita buat banyak konten tapi tidak dapat menarik perhatian konsumen, itu hanya membuang waktu. Karena tujuan kita membuat konten visual atau desain-desain yang menarik itu adalah untuk menarik dari konsumen itu sendiri agar
dapat mau melihat dari kampanye yang kita berikan. Bahkan konsumen ini dapat membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian kita dapat menganalisis kinerja dan penyesuaian. Jadi setelah kita melakukan uh, uh, membuat konten, rencana konten, profil bio, kita juga harus menganalisis apakah yang kita lakukan semua ini tuh sudah mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menargetkan tujuan peningkatan kesadaran merek. Nah, kita harus analisis apakah konsumen tuh udah mengenal produk kita. Kalau sudah mengenal, berarti kampanye pemasaran kita tuh berhasil dan kita dapat menyesuaikan kampanye pemasaran untuk selanjutnya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemasaran yang berbayar. Karena di sosial media ini tuh menyediakan pemasaran yang berbayar. Dengan kita melakukan pemasaran bayar, itu tuh menjadi prioritas banget. Jadi bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian yang terakhir itu strateginya itu adalah pantau tren dan pesaing. Kita nggak boleh ketinggalan dengan pesaing kita. Kita harus melihat secara berkala apa aja sih yang dilakukan oleh pesaing. Jadi kita bisa melakukan apa yang pesaing lakukan juga, dan kita nggak ketinggalan dengan pesaing. Atau bahkan kita bisa mengungguli dari pesaing kita sendiri. Nah, selanjutnya ini ada analisis sosial media dari Kedai Bahagia. Pertama itu kita lihat dari tujuannya. Nah, dilihat dari tujuannya ini kan berdasarkan dari sosial media Kedai Bahagia, kita tahu kalau di Kedai Bahagia ini tuh memiliki tujuan untuk menunjukkan suasana di Kedai Bahagia dan memperkenalkan produk yang dijual yang lebih identik dengan minuman kopi. Kemudian dari target audience, Kedai Bahagia memiliki target adalah anak muda yang senang berkumpul dengan teman-temannya di tempat yang Instagramable, nyaman, dan tersedia fasilitas penunjang untuk mengerjakan tugas. Dan untuk pemilihan platform, Kedai Bahagia memilih Instagram sebagai platform media sosial karena pengguna dari Instagram mayoritas adalah anak muda. Pada Instagram juga kita dapat membagikan foto dan video dari Kedai Bahagia sebagai sarana pemasaran. Selanjutnya itu dari konten sosial media. Di Kedai Bahagia ini memberikan konten berupa gambar dan video suasana dari Kedai Bahagia, produk yang dijual, dan live musik yang ada di Kedai Bahagia. Untuk jadwal posting kontennya ini, Kedai Bahagia memposting konten dalam 1 bulan itu rata-rata sebanyak 3 konten, baik itu gambar maupun video. Selanjutnya ada profil dan bio. Pada profil Kedai Bahagia mencantumkan jenis usaha, yaitu kedai kopi, yang menandakan identitas usaha, jam operasional, dan alamat dari Kedai Bahagia. Yang ketujuh itu ada interaksi dan keterlibatan. Pada sosial media Kedai Bahagia, interaksi dan keterlibatannya masih sangat kurang. Ini kita dapat lihat dari jumlah like dan komentar pada sosial media ini sangat sedikit. Kemudian itu gambar dan desain. Konten gambar yang ada pada sosial media Kedai Bahagia memiliki kualitas foto yang sangat baik, tetapi untuk kampanye desain pemasarannya yang masih kurang. Di sini tidak ada bahkan desain untuk kampanye pemasaran ataupun promo-promo yang ditawarkan oleh Kedai Bahagia. Di sisi lain juga untuk caption yang ada di sosial media Kedai Bahagia ini tuh masih kurang menarik dan untuk mengajak interaksi dari konsumen. Ini bisa dilihat untuk caption dari Kedai Bahagia ini masih sangat singkat dan belum bisa menyapa para konsumen untuk melakukan komentar pada sosial medianya. Kemudian untuk pemasaran berbayar, Kedai Bahagia ini belum menggunakan pemasaran yang berbayar pada media sosialnya. Padahal ini merupakan peluang untuk Kedai Bahagia untuk bisa menggunakan pemasaran berbayar di sosial media. Kemudian untuk tren dan pesaing dari Kedai Bahagia adalah kafe serupa dan restoran yang dekat dengan Kedai Bahagia. Dilihat dari sosial medianya, Kedai Bahagia ini masih unggul karena masih rutin memposting konten dan memiliki pengikut yang lumayan banyak dibandingkan dengan pesaing lainnya. Oke, selanjutnya kita ke tahap analisis SEO Kedai Bahagia melalui survei.
search engine Google. Jadi kalau misalnya kita search kedai bahagia, ini akan muncul dua teratas. Yang pertama ada Instagramnya dari kedai bahagia dan juga official website-nya dari kedai bahagia tersebut. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa hasil pencarian dari keyword yang relevan dan juga hasilnya kedai bahagia tersebut menempati posisi teratas tanpa menggunakan Google Ads atau dalam hal ini bisa disebut dengan organic search gitu dan menunjukkan penggunaan keyword dalam site yang ada maupun sosial media itu sudah sesuai dan menunjukkan keterkaitan yang baik sehingga menghasilkan hasil pencarian yang seperti itu. Boleh di next. Nah, kemudian ada solusi untuk meningkatkan efektivitas branding dari kedai bahagia. Yang pertama itu bisa fokus pada pengalaman full. Jadi, kedai bahagia bisa membuat konten visual yang menunjukkan gimana sih pengalaman berkuliner di kedai bahagia tersebut berupa gambar ataupun video menarik tentang makanan dan minuman yang disajikan. Bisa juga dibuat dengan cerita mengenai apa sih yang menjadi keunikan dari minuman ataupun makanan yang digunakan serta bahan-bahan hal yang digunakan maupun proses pembuatannya yang menarik. Selanjutnya, bisa dilakukan dengan penonjolan menu unggulan. Jadi, di sini kedai bahagia bisa menggunakan media sosial untuk menonjolkan menu unggulan dan juga promosi makanan spesialnya. Dan kedai bahagia bisa mengaktifkan promosi menu baru ataupun hidangan khas tertentu yang dapat menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Yang ketiga, adanya interaksi dengan komunitas lokal. Jadi, kedai bahagia ini bisa meningkatkan interaksi dengan komunitas lokal melalui acara-acara ataupun kolaborasi dengan bisnis lokal lainnya. Dan kedai bahagia bisa melibatkan para followers pada diskusi mengenai makanan, rekomendasi menu, ataupun voting terkait menu spesial yang ada di kedai bahagia. Yang selanjutnya bisa melakukan peningkatan keterlibatan pengguna melalui konten yang atau konten visual yang bergerak. Jadi di sini bisa menggunakan konten video untuk memberikan sneak peek ke dalam kehidupan sehari-hari di kedai bahagia, termasuk proses memasak, suasana dalam kafenya itu gimana, ataupun wawancara dengan komunikasi ataupun barista di kedai tersebut. Selanjutnya bisa mengoptimalkan keterlibatan di media sosial. Jadi kedai bahagia bisa mempertimbangkan atau menggunakan platform media sosial yang lebih fokus pada visual seperti yang sudah digunakan saat ini yaitu Instagram ataupun Pinterest menyoroti keindahan visual dari hidangan dan juga suasana di kedai bahagia tersebut. Dan yang terakhir bisa melakukan pembaruan terkait acara dan juga promosi. Jika kedai bahagia sering mengadakan acara atau promo tertentu, kedai bahagia ini bisa memastikan informasi terkini itu selalu up to date di media sosial yang dipunyai oleh kedai bahagia serta menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai alat untuk memberikan pengumuman terkait acara atau promosi spesial yang hendak diadakan tersebut sehingga para audiensnya sudah terinfluence untuk informasi tersebut dan diharapkan bisa berpartisipasi dalam event tersebut. Mungkin boleh di next. Selanjutnya di sini ada solusi untuk strategi manajemen sosial media dari kedai bahagia. Yang pertama itu kedai bahagia dapat menambahkan tujuan dari sosial media, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran merek, yaitu dengan meningkatkan interaksi dan pengikut dari sosial media. Yang kedua itu meningkatkan penjualan dengan memberikan konten, desain kampanye pemasaran, dan kedai bahagia dapat menambahkan merchant di mana produk-produk yang dijual oleh kedai bahagia dapat dibeli pada merchant online seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Yang kedua itu fokus pada target audiens, yaitu anak muda dengan memberikan konten baik gambar maupun video yang sedang viral pada sosial media.
Yang selanjutnya itu membuat konten sosial media yang menarik dan lebih interaktif seperti tanya jawab kepada konsumen, tantangan, terus momen ketika di kedai bahagia dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada yang namanya selain posting konten feed sosial media, kedai bahagia dapat memanfaatkan fitur story untuk memposting konten setiap harinya. Selanjutnya itu kedai bahagia dapat menambahkan deskripsi bisnis usahanya pada profil bio dan link website dari kedai bahagia. Kemudian yang selanjutnya itu kedai bahagia dapat menggunakan pemasaran berbayar pada sosial media untuk meningkatkan jangkauan konsumen. Dan yang terakhir, kedai bahagia harus selalu mengikuti tren pemasaran dan memantau pesaing agar tidak tertinggal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.